cara memahami pengalaman keagamaan. Ada dua caranya. Yang pertama experiential dan yang kedua proposisional. Jadi experiential itu pengalaman dipahami sebagai pengalaman biasa, lebih dilihat aspek pengalaman rasanya. Aku mengalami ini, aku mengalami itu, aku ketemu ini, aku ketemu itu jelaskan experientialnya saja. Yang dialami apa? Hatiku tenang dan seterusnya, itu experiential. Aku kok gelisah, itu experiential. Yang lawannya experiential itu proposisional. Kalau proposisional itu biasanya dicocokkan, ditafsirkan, disesuaikan dengan ajaran agama tertentu. Biasanya yang dia yakini. Hatiku tenang sekali. Ini adalah anugerahnya Allah karena itu berarti dipahami sesuai dengan keimanannya. Kalau tadi yang eksperiensial dijelaskan saja apa adanya yang dia rasakan. Tapi kalau yang proporsional dijelaskan dengan kerangka imannya, kerangka agamanya. Saya pernah baca cerita buku tentang mati suri. Jadi ada seorang profesor di barat yang meneliti pengalaman-pengalaman mati suri banyak orang. Nah, pengalaman mati suri itu kan eksperiensial yang dialami. Tapi kemudian begitu orangnya sadar, yang dilakukan biasanya proposisional. Proposisional itu dia nafsir sesuai keimanannya. Jauh ilustrasi mudahnya begini. Orang mati suri itu kebanyakan cerita bahwa dia melihat cahaya yang menuntun dia. Nah ini cahaya ini ya kalau mau diceritakan secara eksperiensial biasa, ya tinggal cerita bahwa saya dituntun oleh cahaya. Tapi dalam perspektif proposisional biasanya dimaknai sesuai agamanya. Yang Islam misalnya, saya ini begitu saya merasa keluar dari jasad, tiba-tiba ada malaikat datang. Jadi saya dituntun oleh malaikat. Nanti mungkin yang lain menafsirkannya, enggak, saya dituntun oleh Yesus. Saya dituntun oleh sesuai keimanannya masing-masing. Ini namanya proposisional. Jadi pemahaman pengalaman keagamaan itu ada kalanya eksperiensial, ada kalanya proposisional. Ini mungkin penting bagi teman-teman kalau diceritai temanmu pengalaman keagamaannya. Mungkin tiba-tiba temanmu cerita, tadi malam aku mimpi ketemu malaikat, tadi malam aku mimpi jalan-jalan di surga atau apalah. Jadi kalau dia cerita dengan proposisional, biasanya dia menyesuaikan dengan keimanannya. Tapi kalau eksperiensial, dia hanya cerita sesuai yang dia rasakan saja. Saya lihat orang pakai jubah putih, kemudian jenggotnya panjang, dan seterusnya, itu eksperiensial. Tapi kalau proposisional, itu sudah ditafsir sesuai keimanan masing-masing. Ya orang memahaminya biasanya sesuai keimanannya. Meskipun ada juga level hanya cerita pengalamannya saja. Biasanya hanya cerita pengalaman ini bagi orang-orang yang tidak terlalu dalam proposisional. Mungkin tidak ngerti, misalnya tadi yang mati suri, tidak ngerti tentang malaikat lah, tidak ngerti tentang yang gitu-gitulah. Pokoknya ngertinya ada cahaya saja, terus dia cerita cahaya. Baru nanti kalau sudah diberitahu, baru dia nafsir versi keimanannya. Oke, jadi itu pengalaman keagamaan. Jadi kalau ada cerita tentang pengalaman keagamaan, perhatikan yang dijelaskan itu di level eksperiensial saja ataukah sudah proposisional. Oke, terus. Nah, kalau ini prosesnya.
Jadi pengalaman keagamaan itu biasanya ada pada beberapa titik dalam kita menjalani agama. Di situ yang saya sampaikan ada 6. Ada aspek kesadaran, ada aspek persiapan, ada aspek pelaksanaan, ada aspek penghayatan, ada aspek pemahaman, ada aspek penyampaian. Ini semuanya pengalaman. Kesadaran itu juga pengalaman. Persiapan juga pengalaman. Persiapan itu sebelum pelaksanaan. Persiapan itu berarti kalau kita mau sholat, kita harus ngerti ilmunya sholat, ngerti syarat rukunnya sholat, itu aspek persiapan. Kalau pelaksanaan dijalani, penghayatan itu dimasukkan ke dalam, saya bilang tadi, direnungi. Kemudian pemahaman. Pemahaman biasanya nyambung dengan pemaknaan. Dimaknai. Setelah itu biasanya juga disampaikan. Nah, ini ada proses pengalaman yang berbeda-beda. Orang itu begitu sadar akan keberagamaannya, itu kan level kesadaran. Biasanya terus dia siap-siap untuk beragama serius. Itu level persiapan. Mungkin dengan cara belajar, cari guru, dan lain-lain. Setelah itu dijalankan. Setelah dijalankan, dihayati, dirasakan. Setelah dirasakan, dipahami, dimaknai. Oh, menurutku begini. Dan seterusnya, itu namanya dimaknai. Yang cocok menurutku ini, yang pas menurutku ini. Saya tadi ngalami ini, berarti maksudnya ini toh. Nah, itu namanya aspek pemahaman. Baru yang ke-6, penyampaian. Di 6 hal ini, syarat dan ketentuan berlaku. Kesadaran itu pengalaman batin, tapi juga berhubungan dengan banyak aspek hidup yang lain. Mungkin berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan wawasan, dan macam-macam. Persiapan, cari ilmu, yaitu kesadaran kita, kesadaran intelektual kita, level pengetahuan kita, kemudian fasilitas-fasilitas batin yang kita miliki untuk menjalani siapa pandai. Nah, itu melibatkan banyak hal juga. Pelaksanaan juga begitu, penghayatan juga begitu. Penghayatan itu bagaimana kita menghayati, merasakan. Itu kan tergantung emosi kita. Kalau sedang tidak mood, kalau sedang stres, atau kalau sedang kesusu, terburu-buru, banyak ambisi macam-macam, penghayatan juga tidak maksimal. Pemahaman juga begitu. Pemahaman tergantung kacamata yang dipakai apa. Seperti yang proposisional tadi, ini dilihat dengan keimanan yang mana ini. Atau kalau dalam satu agama pakai mazhab apa, pakai aliran apa, nah, itu pemahaman. Baru penyampaian. Penyampaian lebih eksternal lagi yang terlibat. Sejauh mana bisa dipahami masyarakat, logika apa yang dipakai, bahasa apa yang digunakan, dan seterusnya. Jadi pengalaman keagamaan kita ada di level kesadaran, ada di level persiapan, ada di level pelaksanaan, di level penghayatan, di level pemahaman, dan juga di level penyampaian. Terus efek dan hasilnya sekarang. Yang kita rasakan tadi dari agama, yang sudah kita alami dari perjalanan kita beragama, secara konkret, efeknya dalam diri kita antara lain ini. Yang pertama apa? Pengalaman keagamaan itu sering melahirkan makna hidup. Membuat orang sadar bahwa hidup ini begini, hidup ini begitu. Setelah aku mematuhi perintah Tuhan untuk menolong fakir miskin, sekarang aku paham bahwa hidup ini hakikatnya saling menolong. Setelah mungkin engkau
meniti jalan ilmu, istiqomah belajar, istiqomah ngaji. Sekarang engkau sadar bahwa kuncinya hidup ini ya di ilmu. Nah, ini dapat makna-makna baru dari pengalaman keagamaan. Setelah aku rajin puasa, sekarang aku sadar bahwa manusia itu semakin kuat menahan diri, semakin mampu berpuasa, semakin dia tenang menghadapi dinamika hidup yang tidak jelas. Nah, ini dapat makna-makna. Kemudian ada juga yang mendapatkan ketenangan, kedamaian. Ini biasanya karena terpenuhi yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Setelah menjalani agama, lega saya sekarang. Hidupku nyaman, dekat dengan Allah itu damai. Tenang, merasakan bahwa Allah itu membantu kita. Allah selalu dekat dengan kita. Semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, membuatku lebih tenang, lebih damai. Nah, ini buahnya pengalaman agama. Ada juga yang lebih aktif buahnya, yaitu apa? Rasa berdaya, atau di situ saya pakai kalimat keampuhan diri. Jadi rasa bahwa semakin semangat aku sekarang menjalani hidup, semakin kuat aku menanggung derita setelah menjalankan tuntunan agama. Semakin tidak penting menurutku dunia ini. Ini kan membuat orang tambah tangguh. Nah, ini efek pengalaman agama. Kemudian ada kalanya juga pengalaman agama itu jadi katarsis. Katarsis itu apa? Kadang disebut juga eskapisme, pelarian. Jadi jalan keluar. Kalau sumpek, kalau hidupmu sudah buntu semua, larilah ke Allah. Jalan keluar satu-satunya adalah dekat dengan Allah, alam. Jadi pengalaman agama jadi jalan keluar, jalan pembersihan diri, jalan pembebasan dari segala keterkungkungan, dari segala masalah. Itu aspek katarsis. Dan ada juga yang efek formal, yaitu pemenuhan idealisme. Setiap orang kan punya ideal-ideal. Bagi yang beragama, pasti dia punya ideal-ideal beragama. Maka menjalani agama dan mengalami agama itu ada unsur pemenuhan ideal ini. Menurutku orang beragama yang baik itu A, B, C, D, E. Nah, ketika dia menjalaninya dan mengalaminya, maka ada kelegaan luar biasa, dia sudah bisa memenuhi idealismenya. Ini nanti juga akan jadi sumber ketenangan, kedamaian. Hasil dari pengalaman beragama. Jadi ternyata setelah mengalami agama ada beberapa efek. Kalau ini saya menyebutnya efek pragmatisnya, efek untuk hidup di dunianya. Ada makna hidup, ada ketenangan atau kedamaian hidup, ada keberdayaan diri atau keampuhan diri, bisa menjadi katarsis, bisa merupakan pemenuhan idealisme. Jadi bagi yang hidupnya kehilangan identitas, bingung saya ini apa dan siapa, agama punya jawabannya. Maka pengalaman agama memberi makna. Bagi yang hidupnya chaos, kacau, tidak karu-karuan, agama menawarkan ketenangan, kedamaian. Bagi yang merasa lemah, merasa terbatas, merasa serba kurang, agama menawarkan keberdayaan diri melalui kedekatan kita dengan Allah. Bagi yang sumpek, merasa terkungkung, terikat oleh banyak hal yang tidak penting, agama menawarkan katarsis, jalan keluar. Bagi orang-orang pintar yang punya idealisme beragama,
menjalani agama adalah pemenuhan idealismenya. Jadi ini efek dan hasilnya dari proses sejak kesadaran, persiapan, pelaksanaan, penghayatan, pemahaman, dan penyampaian.